Selamat sore Bapak dan Ibu, kakak dan adik, serta seluruh jemaat keluarga Kristen Indonesia di Swiss dan sekitarnya. Selamat datang pada perayaan Natal masyarakat Indonesia di Oenzingen, Swiss pada sore hari ini. Shalom, guten Abend meine Damen und Herren, Brüder und Schwestern und die indonesische Gemeinde der Schweiz. Herzlich willkommen an der indonesische Weihnachtsfest in Oenzingen. Mari kita persiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah Natal masyarakat Indonesia di Swiss tahun 2021 akan segera kita mulai. Kami undang jamaat untuk bangkit berdiri mengikuti jalannya prosesi ibadah. Mari kita persiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudari, sukacita Natal terasa di setiap tempat, dari pusat kota hingga ke sudut negeri ini. Adalah suatu kebahagiaan jika saat ini kita berkumpul sebagai keluarga Allah, menikmati kebersamaan dalam sukacita dan damai di setengah dunia yang bergejolak dengan berbagai pergumulan hidup. Semua merindukan kehadiran damai sejahtera dan sukacita melalui kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja. Oleh sebab itu, mari kita teduhkan hati untuk masuk hadiratnya dalam ibadah hari ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Bersorak-soraklah lagi bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu.
menyelesaikan ujian hari-hari bertempur. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa dan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Roy Jelahu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Umat Allah yang terkasih, mari kita ambil waktu sejenak untuk mempersembahkan rangkaian acara kita sore malam hari ini, terutama seluruh wujud dan intensi kita. Marilah kita berdoa. Allah penyelenggara kehidupan, Engkau mencintai kami hingga Engkau hadir di dalam hidup kami secara nyata. Engkau selalu mencintai kami sehingga Engkau menghadiahkan kepada kami hadiah yang paling indah dan sempurna dengan cinta-Mu lewat kehadiran Yesus Putra-Mu. Walaupun kami selalu jatuh di dalam pengalaman hidup dosa, kegelapan, namun Engkau hadir sebagai terang yang tak pernah padam. Yesus adalah terang bagi hidup kami. Yesus adalah cinta yang tak pernah mati. Terima kasih Allah untuk pengalaman dan kesempurnaan iman ini. Bantulah hidup kami, kuatkanlah kami secara khusus dalam komunitas kebersamaan kasih kami di tempat kami berkarya dalam paguyuban sama saudara keluarga Indonesia di Swiss saat ini. Bantulah kami dalam setiap pergulatan kami, terutama untuk menyalakan terang di dalam kehidupan masyarakat kami, di dalam pengalaman hidup harian kami. Bantulah kami ya Allah, agar kami tidak jatuh di dalam keputusasaan yang membuat terang-Mu di dalam hati kami mulai redup. Oleh karena keputusasaan, oleh karena pergulatan. Bantulah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami hadir sebagai terang yang mewartakan kehadiran dan cinta Kristus di dalam pergulatan hidup kami sehari-hari. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pengalaman iman yang kami miliki akan Yesus sebagai terang di dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, Engkau senantiasa menguatkan kami dengan kehadiran dan bimbingan Roh Kudus-Mu yang membuat kami semakin mampu untuk menyalakan terang dan membiarkan terang itu bercahaya di dalam peristiwa hidup kami sehari-hari. Kami persembahkan juga saat ini pergulatan kami bersama
dunia karena pandemi corona. Kami jatuh dalam keputusasaan, menderita, bergumul, dan bertanya, Allah, di mana Engkau saat ini? Biarkanlah dalam peristiwa ini Allah terangmu semakin terang dan semakin kuat untuk menyatakan bahwa Engkau akan memberikan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Allah untuk semua pengalaman iman yang kami miliki. Semoga peristiwa ini, kebersamaan kami, cinta kami, sukacita kami, terutama dalam seluruh rangkaian acara malam hari ini, akan menjadi tanda dan juga kekuatan cinta yang kami bawa di dalam dan bersama dalam kebersamaan keluarga kami masing-masing, hingga di setiap rumah kami bercahayalah terus cahaya cinta kasih-Mu. Bersama dengan Yesus Putramu dan juga Roh Kudus yang selalu membimbing kami muliakan nama-Mu ya Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita sama-sama doakan doa pengakuan dosa. Saya awali dan kita semua mengikuti seperti yang tertera. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah dikaruniakan bagi kita, dan pemerintahan akan ada di bahunya. Namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Terpujilah Allah di langit yang tertinggi dan di atas bumi. Sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita nyanyikan nyanyian Gita Sorga Bergema dengan mengikuti gilirannya masing-masing.
dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 yang akan dibacakan oleh Gerald Sinaga dan Jeremy Streif. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kami persilahkan perwakilan jemaat untuk menyalakan lilin secara bergantian. Oh, holy night, the stars are brightly shining. Is it the night of the dear Savior's birth? Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the souls felt His word. A thrill of hope, the worldly soul rejoices, for yonder breaks and new and glorious morn. For long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the worldly soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. For on your knees
Yohanes 1 ayat 6 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kami persilakan jemaat untuk menyalakan lilin yang sudah dibagikan. Yohanes 1 ayat 10 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Kami minta jemaat untuk tetap menyalakan lilinnya. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan dengan tetap memegang lilin yang menyala di tangan kita masing-masing. Mari kita nyanyikan bersama nyanyian Malam Kudus.
dipersilakan untuk duduk kembali. Tibalah waktu kita untuk bersama-sama mendengarkan renungan Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Luki Effendi. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur memuliakan Tuhan jikalau hari ini kami boleh merayakan Natal, hari pernyataan kasih Tuhan kepada kami manusia yang berdosa, bahwa Tuhan Yesus Kristus boleh lahir datang ke dalam dunia mencari kami. Kami berterima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, ketika saat ini kami mau membaca firman-Mu dan mau merenungkannya di dalam hati dan pikiran kami memohon Tuhan sendiri yang boleh membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, jikalau Tuhan tidak menolong kami, tidak mungkin kami bisa mengerti. Dan biarlah ya Tuhan, tolong kami, bukan saja supaya kami boleh mengerti, tetapi keseluruhan hidup kami boleh dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menghasilkan buah-buah yang manis. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di depan ke dalam tangan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah Yesus terang dunia, diambil dari Mazmur nomor yang ke-33. Jadi kalau Mazmur kita nggak sebut sebagai pasal atau bab, tetapi kita sebut nomor ke-33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. So sekalian, untuk supaya kita lebih mengerti latar belakang daripada ayat ini, maka saya akan membacakan beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudahnya. So sekalian, kalau kita perhatikan, Mazmur ini adalah satu Mazmur Daud, ya, dan Mazmur nomor 33 adalah kelanjutan daripada Mazmur nomor 32. Ya, jadi saya akan membacakan ayat pertama sampai ayat yang kedua, Mazmur ayat nomor 32. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat 8 sampai ayat ke-11, kemudian pasal 33 ayat 1. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Kemudian ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi.
Ia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati kita. Saudara, hari ini kita bersyukur sekali bahwa kita boleh beribadah bersama-sama. Ya, jadi beberapa waktu terakhir kita mungkin agak sedikit khawatir gitu ya. Apakah acara hari ini harus dibatalkan atau enggak? Ya, pemerintah satu dunia sedang membicarakan apakah perlu lockdown kedua gitu ya, dan banyak pemerintah sudah memberlakukan peraturan-peraturan yang lebih ketat. Kalau di Jerman sudah diberlakukan 2G+, jadi nggak cukup hanya info, perlu PCR kalau kita mau makan di tempat umum. Saudara sekalian, hati kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa sih kok belakangan kacau sekali gitu ya? Mungkin beberapa dari kita juga terkena permasalahan corona, entah keluarga kita, teman kita, mungkin kita sendiri juga mungkin terkena imbas dari permasalahan ini, dan kita bertanya, Tuhan, kenapa? Itu suatu pertanyaan yang sangat normal di dalam kehidupan kita. Apakah kejadian ini merupakan sebuah nasib? Apakah Tuhan, Engkau sudah memang menentukan semua ini supaya terjadi? Jikalau Engkau Allah yang baik, mengapa Engkau membiarkan itu terjadi? Dan kenapa harus saya yang mengalami? Sesuai, saya rasa pertanyaan ini menjadi suatu pertanyaan yang umum yang kita ajukan ketika kita menghadapi banyak hal di dalam kehidupan kita. Sekalian, pertanyaan yang paling mendalam ketika kita bertanya tentang permasalahan ini, maka kita harus bertanya, apakah ini semua dinasibkan oleh Tuhan? Jikalau semua sudah ditentukan dan dinasibkan oleh Tuhan, maka bagaimana Allah merupakan Allah yang baik? Contohnya, jikalau ada orang yang dibunuh, apakah Tuhan berkehendak terhadap pembunuhan tersebut? Jikalau semua sudah dinasibkan, maka semua berjalan secara deterministis. Deterministis artinya tidak ada jalan yang lain. Sesuai, jikalau benar kehidupan di dalam dunia itu adalah deterministis dan sudah dinasibkan oleh Tuhan, maka Allah adalah oknum yang bertanggung jawab atas dosa. Dan jikalau Allah adalah oknum yang bertanggung jawab atas dosa, maka Allah berdosa di dalam hal ini. Sesuai, kita orang Kristen, kita tidak percaya kepada nasib. Tetapi sekalian, kenapa kok di Alkitab ada ngomong soal penetapan, pemilihan, bahkan predestinasi? Istilah-istilah tersebut muncul di dalam Alkitab. Sekalian, kita harus mengerti bahwa penetapan Allah, pemilihan Allah itu terjadi di dalam kekekalan. Kita akan gagal untuk mengerti tentang Tuhan kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu terikat dengan waktu kita, bahwa Tuhan ada masa lalu dan ada masa depan. Jadi kalau seandainya Tuhan sudah menetapkan di masa lalu, maka kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau tidak bertindak untuk masa depan?
Kalau Tuhan sudah memilih, bagaimana dengan orang yang tidak dipilih? Berarti engkau adalah Allah yang jahat. Karena kenapa? Karena kita selalu berpikir Allah itu diikat dengan kronos atau waktu. Terus kan Allah tidak diikat dengan waktu. Allah menetapkan, Allah memilih, Allah mempredestinasi dari dalam kekekalan. Kekekalan artinya bahwa Allah pada saat yang bersamaan, dia ada di masa yang lalu, dia ada di masa yang akan sekarang, dan dia ada di masa yang akan datang. Allah tidak diikat dengan waktu. Oleh karena itu, saudara, jikalau kita mengikat Allah dengan waktu, maka kita akan selalu gagal untuk mengenal Tuhan. Kita akan selalu mengatakan, Tuhan, engkau yang jahat, engkau yang bertanggung jawab. Oh saudara sekalian, pemilihan Allah, penetapan Allah tidak pernah merugikan satu manusia pun di dalam dunia ini. Tetapi apa yang terjadi di dalam dunia ini akan menunjukkan bahwa hikmat Allah tidak bersalah, bahwa Allah adalah benar. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita berkata apakah dunia ini deterministis? Oh tidak. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk mengambil sikap, untuk mengambil tindakan. Jikalau seandainya Tuhan tidak memberikan kepada kita kebebasan untuk mengambil tindakan, maka setiap dosa yang dibuat oleh kita, setiap kejahatan yang dibuat oleh kita, itu sudah ditentukan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menetapkan itu. Itu adalah keputusan kita, tanggung jawab kita. Itulah yang membuat bahwa semua dosa dan semua kesalahan bukan salah Tuhan, tetapi salah kita. Oleh karena itu, kalau kita mau mengerti tentang pemilihan Allah, maka kita harus mengerti Allah dari dalam kekekalan. Saudara, ketika Tuhan memberikan kepada kita kebebasan, maka saudara sekalian, kita manusia punya tanggung jawab. Tapi saudara sekalian, permasalahan yang paling besar adalah manusia merasa dirinya sok tahu. Manusia merasa dirinya cukup pintar. Dan itu yang terjadi dengan nenek moyang kita. Ketika ular mencobai Hawa, maka ular bilang sama Hawa, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu nggak akan sekali-sekali mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan sesuai hal ini yang membuat Hawa akhirnya melihat bahwa baik untuk makan buah ini. Sesuai detik itu manusia beremansipasi terhadap Tuhan. Manusia merasa bahwa dia cukup mampu untuk mengatur hidupnya sendiri. Manusia merasa tidak butuh Tuhan. Itulah yang terjadi dengan dunia ini. Sesuai kita merasa bahwa kita bisa mengontrol kehidupan kita di dalam dunia. Dengan perkembangan teknologi, dengan kepandaian manusia, kita bisa untuk mengontrol semuanya. So sekarang, apakah kita memiliki kemampuan sehebat itu? Oh, kalau dari sudut pandang Tuhan, jawabannya iya. Perhatikan kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, Allah sendiri mengatakan bahwa manusia itu sudah seperti kita. Apa yang dirancang hatinya pasti berhasil. Kenapa? Karena Allah memberikan gambar dan rupa Dia kepada kita. Dan ketika Dia memberikan gambar dan rupanya kepada kita, maka Dia juga memberikan kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang bisa dicapai oleh manusia. Tetapi saudara sekalian, ini satu risiko. Gambar dan rupa Allah bisa kita pakai untuk melakukan kebaikan, tapi bisa kita pakai juga untuk melakukan kejahatan. Dan manusia tidak merasa butuh Tuhan. Manusia merasa dia cukup untuk bisa hidup merancang semua dari diri sendiri. Nah, saudara, di dalam Mazmur ini Daud mengatakan bahwa Tuhan melihat dunia ini. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Kenapa saudara? Pada akhirnya kita sadar bahwa kita manusia, kita tidak bisa mengontrol kehidupan kita. Ketika terjadi corona, siapa yang bisa kontrol? Satu dunia kacau balau. 2 tahun ini semua kacau balau. Rancangan hidup kita kacau balau. Kita mau pulang Indonesia pun nggak bisa. Kena lockdown. Kalau nggak nanti karantina. Sekarang 10 hari gitu kan. Diperpanjang jadi 10-14 hari kalau dari Swiss. Kita tidak bisa kontrol sekarang. Ketika sakit penyakit datang,
siapa bisa kontrol? Cici saya beberapa waktu lalu telepon karena suaminya kena kanker dan saat ini sedang diobatin di Singapura. Dia telepon kepada saya. Seumur-umur saya berpikir saya gak perlu Tuhan, saya bisa kontrol semuanya. Tetapi sekarang saya tahu saya tidak mampu. Ketika akhirnya dokter sudah mengatakan harapannya sangat kecil, maka cici saya baru sadar bahwa dia tidak bisa kontrol hidupnya. Terus kan kita melihat di sini keterbatasan kita sebagai manusia, dan Allah tetap merupakan Allah yang berkuasa. Ketika Allah melihat dunia ini, Dia melihat tingkah laku kita, saudara sekalian. Dan lucunya kadang-kadang kita itu seperti orang anak kecil yang sok tahu, gitu. Saya mengambil gambaran seperti seorang anak SD yang baru belajar tambah-tambahan dan kurang-kurangan, lalu dia sombong di depan seorang profesor matematika. Saya sudah jago matematika, saya bisa matematika, gampang. Terus kan kira-kira bagaimana tanggapan kita? Tentu lucu ya kalau seorang anak kecil ngomong kayak begitu. Tapi kita tahu sekalian bahwa seorang anak kecil dia belum mengerti seperti apa yang seharusnya dia mengerti. Tambah-tambahan kurang-kurangan itu baru hal yang basic sekali. Tetapi sekalian kita seringkali seperti anak kecil ini. Kita seperti seorang yang sok tahu. Kita berpikir kita bisa mengatur alam semesta. Tetapi sekalian tidak seperti demikian. Dan Tuhan memandang semuanya. Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui. Tetapi di tengah-tengah kelompok manusia begitu banyak. Nah di sini firman Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan terpaku, tertuju, melihat kepada satu kelompok orang. Nah di sini dikatakan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan berkenan kepada satu kelompok orang yang di sini dikatakan memiliki dua persyaratan ini: takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setianya. Nah ini tema kita hari ini. Terus kan apa artinya takut akan Tuhan? Apa artinya takut akan Tuhan? Di dalam ekstrim yang lain, takut akan Tuhan artinya saya tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada, maka dia tidak perlu takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena bagi mereka Allah itu tidak ada. Kenapa saya harus takut kepada Tuhan? Tetapi sekalian, jikalau Tuhan tidak ada, maka konsekuensi bagi dunia ini sangat besar. Seorang filsuf bernama Dostoyevsky, dia mengatakan, jikalau Allah itu mati, maksud jikalau Allah itu tidak ada, maka semuanya itu boleh. Jikalau Allah itu tidak ada, maka segala sesuatu boleh. Sekalian, suatu pertanyaan yang paling dasar, suatu pertanyaan moral. Mengapa saya harus baik sama kamu? Mengapa saya tidak boleh mencuri barang kamu? Mengapa saya tidak boleh membunuh kamu? Mengapa saya tidak boleh makan kamu? Sekalian, kalau kita lihat alam semesta, dunia kita, kalau evolusi itu benar, maka di dalam dunia evolusi, maka kita boleh makan binatang lain. Benar? Binatang boleh makan binatang. Kita tidak harus baik kepada orang. Kenapa harus baik kepada orang? Yang kuat yang menang kok. Maka kalau itu benar, hukum rimba itu yang benar, maka kita adalah manusia yang bodoh. Jikalau kita ruksih neimen, mau baik sama orang, kita adalah manusia yang bodoh. Kenapa? Karena hukum rimba mengatakan yang kuat yang menang. Maka berusahalah untuk menang. Kalahkanlah orang lain, habiskanlah musuhmu, ambillah barang dia, bunuhlah dia. Maka seharusnya pernyataan Dostoyevsky itu benar. Jikalau Allah tidak ada, segala sesuatu boleh. Kenapa nggak boleh?
Siapa yang bilang nggak boleh? Kenapa? Standar apa yang bilang nggak boleh? Maka pertanyaan moral menuntut benar dan salah. Standar benar dan salah itu menuntut satu standar. Dan standar ini menuntut kehadiran Allah. Karena Allah ada, maka Tuhan mau supaya kita baik kepada orang. Kalau Tuhan ada, maka Tuhan pengen kita melakukan kebaikan. Kalau orang sudah tua, maka kita rawat. Kalau hukum alam, kamu udah tua, maka yang beta melawan alfa, pergi kamu. Tetapi kalau Tuhan ada, orang tua dirawat. Orang yang sakit, yang berhindar, yang cacat, dirawat, dipelihara. Susah itulah ekstrim. Kalau Tuhan itu tidak ada, bagaimana hidup kita di dalam dunia ini? Akan kacau balau. Gak ada yang namanya baik dan benar. Tetapi saudara sekalian, orang-orang ateis, mereka memang tidak tahu bahwa Allah ada. Atau bukan tidak tahu, mereka tidak percaya Allah ada. Jadi kalau seandainya mereka tidak hidup menurut apa yang Tuhan mau, kita tidak bisa terlalu salahkan mereka. Tetapi saudara sekalian, ada satu kelompok orang yang mungkin jauh lebih parah daripada orang-orang ateis, yang kita sebut dengan orang-orang agnostik. Orang-orang agnostik, dia adalah orang-orang yang tahu bahwa Allah ada. Dia tahu bahwa Tuhan menghendaki kebaikan. Tetapi orang-orang agnostik hidup seolah-olah Allah itu tidak ada. Dia tahu berbohong itu salah. Dia tahu jahatin orang lain itu salah. Dia tahu mencuri itu salah. Dia tahu membunuh itu salah. Tetapi dia tidak mau tahu. Dia mau hidup dengan dosanya. Saudara, ini adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tetapi apa artinya takut kepada Tuhan? Apa artinya? Apakah orang-orang yang religius itu lebih baik daripada orang-orang ateis? Lebih baik daripada orang-orang agnostik? Saudara sekalian, kata ketakutan itu dekat dengan kata takut. Banyak orang yang religius bilang percaya kepada Tuhan, tapi sebenarnya dia bukan takut Tuhan, dia ketakutan kepada Tuhan. Saudara sekalian, kenapa? Dia takut Allah menghukum dia. Maka kenapa dia pergi ke gereja? Mengapa dia berbuat baik? Mengapa dia menolong orang? Supaya dia dapat berkat. Kenapa dia kasih persembahan di gereja? Karena dia bilang, kalau saya kasih persembahan, nanti Tuhan akan melimpahkan saya dengan berkat-berkat. Maka orang mulai berjualan dengan Tuhan. Terus kan, sorry, orang-orang kayak gini sebenarnya hanya memproyeksikan ketakutannya kepada Allah. Apa artinya memproyeksikan? Terus kan, ada seorang filsuf bernama Hegel, dia mengatakan bahwa Allah itu tidak mengerti kesementaraan. Allah itu tidak mengerti apa artinya kematian. Maka Allah memproyeksikan dirinya lahir ke dalam dunia untuk mengalami dunia. Ini kata Hegel. Sebenarnya ini bukan filsuf yang cocok dengan iman Kristen, ya, tetapi saya menceritakan pikiran dia. Lalu akhirnya, waktu dia sudah lahir sebagai Yesus, dia mengalami kematian, lalu dia bangkit, maka oke, Tuhan sudah mengalami kematian, maka dia balik lagi kepada Allah. Terus kemudian ada seorang filsuf yang lain bernama Feuerbach. Feuerbach mengatakan bahwa enggak, bukan Allah yang memproyeksikan diri kepada manusia, tetapi manusia yang memproyeksikan diri kepada Tuhan. Ketika manusia tidak bisa membela dirinya, maka dia bilang, Tuhanlah pembelaku. Ketika dia tidak bisa menghadapi hidup dia, tidak bisa mengontrol hidup dia, maka dia mengatakan, Tuhanlah penolongku. Dia melakukan kebaikan, dia pergi ke gereja, itu semua untuk menyogok hati Tuhan. Terus kan bedanya apa dengan orang-orang yang zaman dulu takut kepada dewa gunung berapi, lalu akhirnya lempar makanan ke gunung berapi, dalam gunung berapi, lempar binatang, lempar bayi, lempar orang, supaya dewa gunung berapi tidak murka dan tidak marah.
Apa bedanya dengan orang memberikan persembahan kepada dewa-dewi kesuburan supaya dia tidak gagal panen? Maka saudara sekalian, gereja penuh dengan orang-orang yang memproyeksikan dirinya terhadap Tuhan. Kita mengatakan takut kepada Tuhan, sebenarnya bukan takut kepada Tuhan. Kita ketakutan kepada Tuhan. Saudara, apakah Tuhan menghendaki makhluk yang diciptakan untuk menjadi anaknya seperti demikian? Apakah ada orang tua yang pengen anaknya itu ketakutan sama dia? Saya rasa tidak. Dan jika Allah menghendaki itu, maka dia adalah Allah yang jahat. Saudara, Allah tidak menghendaki ketakutan sedemikian. Kata takut akan Tuhan yang Tuhan inginkan adalah suatu rasa sungkan, rasa takut terhadap Allah yang lahir dari kasih terhadap Tuhan dan hormat terhadap Dia. Mungkin kalau kita orang-orang Indonesia suka ngeledekin cowok-cowok yang nurut sama istri, bilang isti gitu ya, ikatan suami takut istri. Nah, itu menjadi bercandaan dan ledekan buat para lelaki yang tunduk kepada istri. Sebenarnya istilah itu nggak terlalu jelek, saudara, takut akan istri nggak jelek. Kenapa? Karena takut akan istri itu baik aja. Kalau itu lahir dari rasa hormat kepada pasangan kita dan rasa kasih. Tetapi kalau kita ketakutan sama pasangan kita, maka ini relasi yang tidak sehat. Maka itulah kenapa Allah mau rasa takut terhadap Dia adalah satu rasa takut dari rasa hormat dan kasih kepada Tuhan. Yang kedua adalah kasih setia. Orang yang berharap akan kasih setia kepada Tuhan. Saudara, apa arti kata kasih setia? Saudara, sudah bertahun-tahun mungkin kata ini salah diterjemahkan. Kenapa? Karena kata hesed di dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, di dalam Septuaginta dengan kata eleos atau belas kasihan. Ya, sehingga di dalam terjemahan-terjemahan Jerman banyak muncul terjemahan belas kasihan. So sekalian, saya rasa terjemahan Indonesia lebih baik dan diterjemahkan sebagai kasih setia. Kalau kita baca studi-studi yang baru, baik di kalangan kita, orang-orang Kristen maupun juga bahkan dari kalangan orang-orang Yahudi, maka jelas bahwa kata hesed itu kurang tepat atau tidak tepat diterjemahkan sebagai belas kasihan, tetapi lebih tepat diterjemahkan sebagai anugerah. Apa artinya anugerah? Anugerah adalah sesuatu hadiah, satu perhatian, satu pertolongan yang diberikan kepada orang lain, bukan karena dia itu mampu, bukan karena dia itu berjasa, bukan karena dia layak, tetapi karena si pemberi itu memang dengan sukacita mau memberikan kepada orang tersebut. Oleh karena itu, saudara, kata anugerah menunjukkan bahwa orang yang berharap kepada anugerah Tuhan, dia tahu sebenarnya dia nggak mampu, dia tahu bahwa dia sebenarnya orang berdosa. Saudara, di dalam Mazmur ini Daud memakai istilah orang-orang benar. Apa itu orang-orang benar? Apakah ada orang-orang benar? Saudara, kalau kita baca perkataan Daud tentang orang-orang benar ini di ayat 1 dari Mazmur nomor 32, orang-orang benar ini adalah orang-orang yang diampuni pelanggarannya. 32 ayat 2, kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi saudara, yang disebut dengan orang-orang benar bukan orang-orang yang tidak pernah bersalah, tetapi orang-orang yang mau meminta ampun kepada Tuhan dan dosanya diampuni. Saudara tahu bahwa kita salah itu satu hal, ya. Tetapi pertanyaannya, kalau kita udah tahu salah, mau nggak kita jadi lebih baik? Mau nggak kita berubah? Mau nggak kita bertobat? Banyak orang udah tahu salah, dia masih terusin salah. Itu namanya ngotot. Tapi kalau kita tahu salah dan kita mau berbalik kepada Tuhan, oh Tuhan adalah Allah yang sangat-sangat beranugerah.
Dia mau mengampuni kita. Oleh karena itu saudara sekalian, mata Tuhan terpaku, melihat kepada satu kelompok orang yang memiliki rasa takut akan Allah, satu hormat dan kasih yang benar kepada Allah. Orang-orang yang tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya mampu untuk bisa membeli dan menyogok Tuhan, tapi dia tahu bahwa dia sebenarnya tidak layak menerima bantuan Tuhan, tapi Tuhan mau menolong itu. Saudara, mata Tuhan terpaku kepada orang-orang ini. Satu pertanyaan buat kita, apa hubungannya sih Mazmur nomor 33 ayat 18 ini dengan Natal? Saudara, apa hubungannya? Saudara, Natal adalah pernyataan bagaimana Tuhan pengen menyatakan anugerah Dia kepada kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus datang untuk menebus kita, membeli kita, membayar dosa kita. Satu pertanyaan yang paling sederhana, yang paling tidak bisa dimengerti oleh orang adalah, jikalau Tuhan itu maha kuasa, jikalau Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu, mengapa Allah tidak memproklamirkan pengampunan? Mengapa harus Yesus Kristus datang ke dalam dunia? Dia kan Allah, dia kan maha kuasa, dia deklarasikan saja pengampunan kepada semua orang, grasi kepada semua manusia, maka semua manusia bisa masuk surga. Mengapa seperti demikian? Kenapa harus Yesus Kristus lahir? Saudara, banyak daripada kita bertanya kenapa Tuhan tidak bisa lakukan itu, kenapa Yesus Kristus harus datang. Saudara, yang kita tidak sadar adalah bahwa dosa kita menghasilkan hutang, menghasilkan sesuatu yang harus dibayar. Contoh, ada seorang pembunuh, dia sudah membunuh, lalu katakanlah si pembunuh itu menyesal, meminta ampun. Lalu kalau kita adalah seorang hakim yang adil, apa yang akan kita lakukan? Kita punya kuasa untuk membebaskan dia atau menghukum dia. Kalau kita adalah hakim yang baik dan adil, akankah kita bilang, oke lah, karena kamu sudah bertobat, ya sudah, kamu sudah membunuh, udah gak apa-apa, kamu bebas, silakan. Sesuai pertanyaan yang sederhana, itu hutang. Orang yang sudah dibunuh mau diapain? Keluarga yang ditinggalin mau dijadiin apa? Kalau ada orang ya jelekin nama kita, ngomong yang jelek, sebarin ke semua orang Indonesia, gitu kan? Lalu nama kita jelek, lalu dia katakanlah, dia minta maaf sama kita. Aduh sorry ya, saya minta maaf deh sama kamu. Emang bisa hapus kenyataan bahwa nama saya sudah jelek di luar? Nggak bisa. Dosa menghasilkan hutang, dan hutang itu adalah kematian. Dosa menghasilkan hutang, dan Tuhan sudah mengatakan kepada Adam dan Hawa, pada waktu kamu makan buah itu, kamu mati. Kamu pergi keluar aku pada saat kamu mati, karena kehidupan hanya ada di dalam Allah. Jadi bagaimana saudara kalau Tuhan mau mengampuni kita? Kalau Tuhan pengen berbelas kasihan kepada kita, pengen menyatakan anugerahnya kepada kita, dia tidak bisa mengatakan, ya udah kamu sudah membunuh, tapi sekarang kamu menyesalkan, ya sudah kamu masuk surga. Orang yang dibunuh kan bilang, Tuhan saya dibunuh. Anaknya bilang, Tuhan saya nggak ngalamin papa saya, nggak ngalamin mama saya besar, nggak punya papa, nggak punya mama. Hati saya, jiwa saya rusak. Gimana? Saudara, bagaimana orang bisa mengampuni? Kalau ada orang berhutang kepada saya, katakanlah dia makan uang saya 100 juta, lalu dia datang kepada saya, sorry ya, saya nggak bisa bayar, tapi saya sudah ambil uang kamu, tapi saya menyesal banget loh. Gimana? Kalau saya bilang sama dia, oke, saya ampuni kamu, artinya apa? Hutang itu siapa yang tanggung? Kalau saya nggak mau tanggung, saya akan bilang, saya nggak bisa ampuni kamu, kamu tetap harus bayar. Benar nggak? Saya hanya bisa ampuni orang itu kalau saya bilang, oke, saya ampuni kamu,
100 juta yang kamu makan itu saya tanggung. Begitu toh. Kalau nama saya sudah dijelekin orang, lalu ada orang minta maaf sama saya bilang saya maafin kamu, artinya nama jelek yang kamu sudah sebarkan itu saya tanggung. Gitu kan? Jadi Allah tidak bisa mengampuni kita kalau dia tidak mau menanggung. Dan akibat dosa kita adalah kematian. Oleh karena itu satu-satunya cara Tuhan mau menebus kita, memberikan anugerahnya kepada kita, maka dia harus mau membayar hukuman dosa, yaitu kematian. Maka ketika Tuhan mati, Tuhan Yesus Kristus datang mati untuk kita, maka saat itu Tuhan baru bisa mengatakan kepada kita, aku mengampuni kamu. Itulah anugerah. Ketika dosa kita membawa kita kepada neraka, maka kasih Tuhan, dia mau menolong kita. Saudara, dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa ciptakan dunia yang lain, yang berbeda dengan kita punya. Hanya dengan berfirman semuanya jadi. Dia maha kuasa. Apa susahnya dia ciptakan dunia yang lain? Dia buang kita semua ke dalam neraka, masukin tong sampah. Kalau semua udah jelek, udah gambar jelek, udah nggak tahu gimana betulin, gimana buang tong sampah kan? Tapi gimana Tuhan yang mengasihi tidak mau membuang semua ke tong sampah? Maka Tuhan mengambil sampah itu dan mencucinya satu persatu dengan darahnya. Itulah kasih Tuhan. Yesus Kristus datang untuk mencuci sampah, untuk mencuci kita, untuk membayar kematian kita, sehingga Tuhan bisa menyatakan kepada kita, aku mengampuni kamu. Mata Tuhan tertuju kepada satu kelompok ini, orang-orang yang mau hormat kepada dia, yang mau mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, yang mau mengharapkan belas kasihan Tuhan. Maka kepada orang-orang ini Tuhan menghadirkan Tuhan Yesus datang untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Sesuai kita khawatir dengan kehidupan ini, kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi cepat lambat kita akan menghadapi kematian. Tapi saudara sekalian, kematian bukan titik akhir daripada hidup kita. Kematian adalah koma. Pertanyaan buat kita, setelah kematian, apa yang menentukan kita? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita memiliki hati yang takut kepada Tuhan, kalau kita memiliki satu hati yang mau berharap kepada anugerah Tuhan, kita tidak sombong, kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan mau mengampuni kita. Bahkan juga kalau seandainya kita harus kena corona, juga kalau kita harus meninggalkan dunia ini, kita punya harapan di surga yang kekal. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita di dunia selalu enak. Tidak pernah. Baca Alkitab dari awal sampai akhir. Mana ada Tuhan mengatakan hidup kita pasti enak? Enggak. Tapi Tuhan janji satu hal, bahwa Dia menyertai hidup kita setiap saat. Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itulah berita Natal, penghiburan buat kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ketika kami melihat diri kami, maka kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami tidak bisa mengontrol kehidupan kami. Kami membutuhkan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami hidup seperti orang yang tidak mau tahu akan Engkau. Kami tahu yang benar, tapi kami tidak mau tahu akan Engkau. Tuhan, kami mau belajar takut akan Engkau. Bukan karena kami ketakutan, tapi karena kami mengasihi Engkau. Karena kami hormat kepada Engkau. Karena Engkau mau kami menjadi anak-Mu. Engkau tidak menciptakan kami sebagai binatang. Engkau menciptakan kami untuk boleh menjadi anak-anak Engkau. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami belajar untuk memiliki rasa takut kepada Engkau. Tuhan, kami tidak sempurna, dosa kami banyak. Tetapi kami tahu kami punya Tuhan
yang mau mendengarkan pengakuan kami. Ketika kami mau merendahkan diri, mengaku dosa kami, maka kami menjadi orang-orang yang berbahagia, yang oleh Daud dikatakan sebagai orang-orang benar, karena dosa kami diampuni, ditutupi oleh Engkau. Ya Tuhan, kami mau mengaku kepada Engkau, karena kami manusia berdosa. Dan kami mau berharap kepada anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami boleh merayakan Natal. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan Yesus Kristus boleh datang ke dalam dunia ini. Tuhan, siapa kami sehingga kami boleh mendapat kasih Tuhan? Siapa kami sehingga Tuhan mau mati untuk kami? Kami hanyalah makhluk ciptaan, tetapi Engkau mengasihi kami begitu rupa. Engkau mau menyatakan anugerah Engkau kepada kami. Engkau rela untuk boleh memberikan karya keselamatan yang begitu luar biasa. Karena itu ya Tuhan, hati kami mau berharap kepada anugerah ini. Kami mau berharap kepada belas kasihan Tuhan, kepada kasih setia Tuhan, kepada anugerah Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk kami. Tuhan, kami ingin untuk boleh kami menghargai Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk Natal yang boleh kami rayakan hari ini. Biarlah kasih Tuhan menguasai hati kami, pikiran kami. Kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan minum. Mari kita bersama memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Sebelum kita memberi persembahan, saya undang Ibu Cynthia untuk memberi satu dua kata. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membacakan surat dari Gereja Protestan Maluku yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia di Swiss, di mana untuk program meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi masalah kekurangan tenaga guru pada sekolah-sekolah di Maluku dan Maluku Utara. Maka Gereja Protestan Maluku mengembangkan program relawan mengajar. Program ini bertujuan untuk membiayai para sarjana yang bersedia menjadi relawan pengajar pada sekolah-sekolah yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Saat ini ada 423 sekolah, dan program ini juga tidak hanya untuk guru, tetapi juga menjadi orang tua asuh bagi anak-anak di daerah-daerah Maluku dan Maluku Utara yang sangat membutuhkan. Mereka tidak hanya kekurangan secara tenaga pengajar, namun mereka juga kekurangan fasilitas yang ada seperti toilet, buku-buku juga, dan sarana yang ada di sekolah sangat-sangat terbatas. Karena itu persembahan kita saat ini dari panitia bekerjasama dengan Gereja Protestan Maluku, persembahan akan diberikan untuk menunjang program relawan mengajar. Selain itu, bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak DPM, dipersilahkan menghubungi panitia setelah ibadah selesai atau kapan ada kesempatan, dan juga nanti kami bisa memberikan nomor kontak langsung dari pihak DPM. Saya mempersilahkan video untuk ditayangkan, dan setelah ini baru kita akan memberikan persembahan kasih yang akan diiringi. Saya Pendeta Harita Dita sebagai pelaksana program relawan guru dari Sinode Gereja Protestan Maluku bersama-sama dengan Komisi Pendidikan dalam menjawab kebutuhan yang salah satunya adalah kekurangan tenaga guru
untuk meningkatkan kualitas belajar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, maka Gereja Protestan Maluku melalui Komisi Pendidikan Sinode GPM sementara melaksanakan relawan guru. Sinode GPM memiliki sekolah-sekolah Kristen yang berjumlah 423 sekolah yang tersebar di 754 jemaat yang adalah jemaat-jemaat milik GPM. Sekolah-sekolah ini sekarang sangat memprihatinkan karena kekurangan tenaga guru, fasilitas mengajar, bahkan buku-buku untuk menunjang proses belajar anak-anak itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, salah satu cara gereja untuk bisa mencerdaskan anak bangsa adalah bagaimana generasi penerus yang sudah lulus dari sekolah tinggi di tingkat universitas dan belum mendapatkan pekerjaan, maka diberikan kesempatan oleh gereja untuk menjadi relawan pengajar di daerah-daerah terpencil untuk mendidik anak bangsa dengan per bulan biaya bagi mereka adalah Rp1.500.000. Gelombang pertama kami telah mengirimkan 20 relawan di Klasis GPM Taniga di Serang bagian barat, dan di gelombang kedua kami akan mengirimkan 30 lagi relawan pengajar yang berlokasi di Kisar Maluku Tenggara dan di Sula Maluku Utara. Di SD Kristen Yauro kekurangan guru sehingga dalam proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik. Ada pada sekolah ini seperti jamban itu juga masih kurang, dan ada kerusakan yang lain, sehingga kami butuh bantuan dari pihak atau negara Swiss dalam hal ini relawan untuk bisa membantu sekolah kami SD Kristen Yauro sebagai sekolah swasta atau sekolah yayasan yang ada di Pulau Kisar, Kecamatan Pulau Pulau Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Termasuk dengan menjadi orang tua asuh bagi relawan guru di Maluku untuk sekolah-sekolah Kristen. Terima kasih banyak untuk segala bantuannya. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita menundukkan hati kita untuk memasuki doa persembahan. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucapkan puji syukur ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang tahun ini. Kami juga bersyukur di mana kami boleh berkumpul untuk ibadah Natal masyarakat Indonesia di Swiss. Kami bersyukur juga atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui renungan Natal yang telah disampaikan melalui hamba-Mu ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas berkat yang boleh terkumpul melalui persembahan di ibadah Natal. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan agar persembahan ini boleh menjadi berkat di dalam mengerjakan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Sehingga melalui persembahan ini hanyalah nama-Mu saja yang boleh dimuliakan dan terang-Mu saja yang boleh dinyatakan di dunia ini. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu saja dan ajarlah kami untuk terus berharap kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucapkan syukur. Amin. Baik jemaat, kita lanjutkan berdoa untuk berdoa syafaat. Ya Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan kami bisa berkumpul dan kami diberikan lagi kesempatan untuk bisa mengajukan syafaat kami ya Tuhan di hadapan Engkau. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk yang pertama kami bisa merayakan Natal ya Tuhan di tempat ini secara khusus untuk jemaat-Mu orang Indonesia yang ada di Swiss. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam ketidakpastian, dalam pandemi ini kami masih bisa berkumpul, mendengarkan firman Tuhan, memuji Engkau. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk di berbagai tempat yang sedang merencanakan untuk merayakan Natal ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk di setiap tempat perayaan ini bisa Engkau pakai untuk memanggil orang-orang kembali kepada Engkau dengan pemberitaan firman yang benar dan bukan hanya menjadi sebuah perayaan yang akan menjadi sia-sia ya Tuhan di hadapan Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa bersyafaat untuk kami di sini, saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit, sedang bergumul di dalam berbagai macam hal, terutama karena pandemi ini. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan juga komunitas jemaat-Mu yang bisa saling mendukung, memberikan kasih satu sama lain. Tuhan, kami mau mengingat juga untuk kasus dari pandemi yang juga semakin meningkat di tempat ini maupun di tempat-tempat lain, baik di Swiss, di negara lain, di Indonesia. Tuhan, kami mau mengingat satu hal bahwa kami mempunyai Allah yang hidup. Kami mau menyerahkan ketakutan kami di dalam Engkau. Engkau yang mengatur sejarah, Engkau yang memimpin semuanya ini. Ya Tuhan, berikan kami satu iman yang melihat pada Engkau untuk bisa melalui semuanya ini dengan benar di hadapan Tuhan dan tidak menjadi putus asa. Terima kasih untuk secara khusus mungkin saat ini di Swiss bisa ada vaksin yang akhirnya disetujukan juga untuk anak-anak. Tuhan, kiranya ini bisa menjadi salah satu lagi jalan keluar untuk kami ya Tuhan dari pandemi ini. Ya Tuhan, kami mengingat juga untuk saudara-saudara kami yang ada di Indonesia yang baru ini juga mengalami bencana dengan meletusnya Gunung Semeru. Tuhan, kiranya Engkau yang berikan kekuatan, berikan penghiburan sekali lagi, dan juga untuk anak-anak-Mu, gereja-Mu ya Tuhan di daerah sekitar, untuk bisa juga menjadi terang dan berkat bagi setiap orang, bagi sesama kami manusia, tanpa melihat apa agama mereka. Dan dengan itu ya Tuhan, kiranya juga mereka bisa melihat terang Natal yang kami semua sedang rayakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa bersyafaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Sebelum menutup ibadah kita malam ini, kiranya ayat tema Natal kita tahun ini yang diambil dari Mazmur 33 ayat 18 bisa kita imani dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kami persilakan Bapak Pendeta Luki Effendi untuk memimpin doa penutup dan doa berkat. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa dan memohon berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang kami boleh lakukan pada hari ini. Di tengah-tengah pandemi, Engkau memungkinkan kami untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan. Seperti firman Tuhan sudah kami dengar, maka kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mau hidup takut akan Engkau. Kami mau berharap kepada anugerah Tuhan. Saudara sekalian, pulanglah membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan teguran dari Roh Kudus boleh menyertai kita hari demi hari, menolong hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Muliakanlah Tuhan Allah. Mari bersama-sama kita nyanyikan nyanyian penutup Muliakan-Mu. Oh
Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Dengan ini, maka ibadah Natal masyarakat Indonesia di Swiss tahun 2021 telah selesai. Und somit ist der Gottesdienst vom indonesischen Weihnachtsfest 2021 beendet. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada ibadah hari ini. Dan akhirnya kami ucapkan Selamat Hari Natal, Shalom, dan Selamat Malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wir danken euch für die Teilnahme an unserem Gottesdienst. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Shalom und schönen Abend.